Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah fastaqim. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya pada Kitabul Iman nomor 55. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu benda yang tidak asing kiranya bagi kita. Benda ini berada di laut. Dan benda ini biasanya dijadikan perumpamaan keteguhan, keistiqomahan seseorang, yaitu batu karang. Batu karang ini walaupun ukurannya tidak besar, akan tetapi gelombang ombak, sekalipun besar gelombang tersebut menerpa batu karang tadi, tidak pernah batu karang ini bergeser 1 mili pun, bergeser 1 senti pun. Makanya sering menjadi objek perumpamaan keteguhan, keistiqomahan, kekonsistenan seseorang. Maka tidak salah kalau yang dimiliki oleh batu karang tadi itu adalah gambaran apa yang sering disebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sebagai bentuk istiqomah. Istiqomah inilah yang wajib dimiliki oleh kita semua. Karena keistiqomahan inilah agama Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih berdiri tegak. Nabi Nuh alaihissalam merupakan sosok nabi dan rasul pertama yang memiliki keistiqomahan. Sampai nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa gigihnya, betapa kuatnya dan tingginya konsistensi beliau dalam mempertahankan agama ini. Pada ayat tadi, surat ke-11 atau surat Hud, pada ayat 112, ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat yang telah bertaubat dari kekufuran, dari kesyirikan.
Dan ayat ini pun berlaku untuk umat beliau seluruhnya. Tidak terkecuali kita semua. Apa perintah tersebut? Fastaqim kama umirta. Allah menyuruh Rasulullah SAW, fastaqim, maka engkau Muhammad harus istiqomah. Harus konsisten. Harus teguh pendirian. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya harus mendapat perhatian besar dibandingkan dengan perintah dari yang lain. Terkadang bila perintah datang dari sesama makhluk, dari sesama manusia, kita lebih memperhatikan, bahkan takut bila tidak melaksanakan. Tetapi alangkah lebih elok kalau menempatkan perintah Allah lebih dari itu. Seandainya kita terkadang perhatian terhadap instruksi sesama manusia, maka sudah barang tentu instruksi dari Allah harus lebih berlipat-lipat kita perhatikan. Tidak terkecuali perintah ayat ini. Fastaqim kama umirta, kata Allah. Engkau Muhammad dan para sahabatmu yang sudah bertaubat dari kesyirikan dan kekufuran, dan umatmu seluruhnya harus istiqomah. Timbul pertanyaan, apakah Rasulullah SAW belum istiqomah? Makanya Allah menyuruh beliau untuk istiqomah. Maka Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit mengatakan, bukan berarti demikian. Rasulullah disuruh istiqomah bukan berarti beliau belum istiqomah. Beliau sudah istiqomah. Akan tetapi maksud perintah Allah untuk beliau adalah ad-dawam was-subut. Kedawamannya. Dawamlah engkau dalam istiqomah. Kenapa dimaknai demikian? Rasulullah sudah menjadi orang yang punya istiqomah tinggi, lalu Allah menyuruh beliau bukan berarti memulai untuk istiqomah tersebut, tapi lebih kepada dawamkan istiqomah. Sebagai sampel, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kafir-kafir Quraisy pernah menawari Nabi Muhammad SAW 3 hal. Jadi yang ditawarkan itu 3 hal. Bukan menawarkan 1 dari 3. Tapi ketiga-tiganya ditawarkan. Harta, wanita, dan tahta. Mohon maaf. Tapi Rasul disuruh berhenti berdakwah asal menerima tawaran ini. Rasul SAW menolak tawaran tersebut dan lebih memilih melanjutkan dakwah beliau. Bagaimana seandainya bila tawaran itu bukan kepada kita? Harta, wanita, tahta. Tapi agama Allah tidak boleh ditegakkan. Tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW.
Yang jelas Rasul sudah istiqomah. Allah menyuruh beliau untuk tetap, untuk dawam dalam keistiqomahan tersebut. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Lantas di mana kita harus beristiqomah? Sehingga seperti batu karang tadi, walaupun gelombang ombak begitu besar menerpa, tidak tergoyahkan. Jawabannya ada dalam tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi pada jilid 2 halaman 340. Rasulullah disuruh istiqomah itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah ala dini rabbika. Konsisten istiqomah memegang agama Tuhanmu, memegang agama Islam. Walaupun terpaan begitu besar, tetapi istiqomahlah memegang agama Tuhanmu. Caci maki, bahkan boikot ekonomi pernah dialami Rasulullah SAW dan para sahabat di Mekah. Bahkan ada di antara para sahabat yang mengalami penyiksaan fisik. Seperti halnya Bilal radhiyallahu anhu. Bahkan Ammar bin Yasir beserta keluarga. Tetapi tidak tergoyahkan. Tetap saja Islam dipegang erat-erat. Islam dipegang kuat-kuat oleh mereka. Yang kedua, alal amali bih. Istiqomah dalam mengamalkan agama Islam, dalam mempraktekkan agama Islam. Tidak sedikit rintangan, tidak sedikit hambatan, bahkan ancaman seseorang untuk mengamalkan dan mempraktekkan Islam. Tetapi ayat ini menyuruh untuk kita istiqomah dalam mengamalkan agama Allah tersebut. Dan yang ketiga adalah wadu'a ilaih, dalam mendakwahkannya. Bukan hanya Islam dipegang lalu diamalkan, tetapi sampai didakwahkan. Ajak dari mulai teman sekamar, teman sedapur, sampai manusia luas, sama-sama ada dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal inilah yang diperintah istiqomah. Ala dini rabbik, memegang agama Tuhanmu, wal amali bi, mengamalkannya, wa du'a ilaih, dan mendakwahkannya. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar pada surat Al-Ahqaf Allah memberi jelasan bagi orang yang beristiqomah. Ulaika ashabul jannah. Penghargaan tinggi disediakan untuk mereka, yaitu surga. Kenapa? Karena jerih payahnya begitu besar. Maka wajar bila balasannya pun apresiasi tinggi dari Allah disediakan bagi mereka. Selanjutnya,
Ternyata perintah istiqomah ini disampaikan juga oleh Rasulullah kepada para sahabat. Pada sebuah hadis yang tadi saya bacakan dalam riwayat Muslim nomor 55. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang Islam dengan penjelasan yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Dengan menerima jawaban dari Anda, aku pandang cukup." Bagaimana Rasul menjawab? "Qul amantu billah fastaqim." Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah. Fastaqim, lalu istiqomah. Pada apa yang engkau ikrarkan, pada apa yang engkau ucapkan tadi, istiqomahlah di sana. Jadi Rasulullah pun bukan hanya menerima perintah dari Allah untuk istiqomah, beliau pun menyuruh para sahabat untuk istiqomah. Bukan hanya sampai sana. Ternyata para sahabat pun menyuruh murid-murid mereka, kader-kader mereka dari para tabi'in untuk istiqomah juga. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Utsman bin Hadir mendatangi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, lalu berkata, "Ausini, nasihatilah saya. Saya perlu nasihat. Saya perlu arahan. Saya perlu wejangan." Bagaimana kata Ibnu Abbas? "Alaika bitaqwallah wal istiqomah." Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan istiqomah. Allah menyuruh Rasul untuk istiqomah. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk istiqomah. Para sahabat menyuruh para tabi'in untuk istiqomah. Sampai kepada kita sama-sama dituntut untuk istiqomah. Situasi kondisi apapun, karena kita serius mengejar surga, maka agama Allah ini kita tetap pegang, mengamalkannya juga demikian, juga mendakwahkan agama Allah tersebut. Mudah-mudahan keistiqomahan ini melekat pada diri dan jiwa kita dalam hal memegang teguh agama Allah, mengamalkan ajaran agama Allah, sampai tahap mendakwahkannya. Sebagaimana para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala telah mewujudkan sebelum kita ada di bumi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.